Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Nurul Mustafa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang pendek sedikit, mari kita bersama-sama menelaah satu ayat Allah, yakni di surat Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholat, dan melaksanakan sholat 5 waktu, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezekinya, sirran wa alaniyah, baik di dalam menginfakkan itu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, tidak lain adalah dalam rangka mengharap perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau kita ingin berniaga dengan Allah dan perniagaan itu tidak rugi, tidak pernah akan rugi, adalah dengan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, kitab Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga di dalam Al-Quran itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Nah, jadi dengan kita membaca ayat-ayat Allah, dengan mempelajari kitab Allah, maka insya Allah kita sedang dalam perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi. Selain itu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah saya sampaikan bahwa kelak ketika kita itu sudah meninggalkan alam dunia, kita masuk di alam barzakh. Kita masuk di alam barzakh, maka kita berada di alam kesendirian. Di alam barzakh kita sendiri. Monggo Mas, Mas. Jadi nanti di alam kubur, di alam kubur itu kita sendiri. Ya, jadi kita sendiri. Maka dari itu, supaya kita tidak sendiri, maka kita disuruh untuk mencari teman. Sinten rencana? Siapa temannya? Teman kita nanti di alam kubur yang akan menjaga kita, yang akan menolong kita, tidak lain adalah tilawatul Quran, dengan bacaan-bacaan
Al-Quran. Monggo yang sudah bisa membaca dirutinkan membacanya. Yang belum bisa, bismillah belajar, tidak ada kata terlambat, insya Allah. Insya Allah, walaupun usia sudah lansia atau pralansia, tidak ada kata lain, insya Allah bisa. Buktinya sudah banyak. Nah, yang kedua, ya, perniagaan kita yang tidak akan rugi yang bisa kita lakukan adalah wa aqamus shalah, mendirikan sholat 5 waktu. Nah ini, karena mau tidak mau sholat ini adalah wajib, dan amalan yang akan pertama dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Ini sholat kita, maka mari perbaiki sholat kita. Insya Allah, kalau kita itu memperbaiki sholat kita, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Yang sudah 5 waktu diistiqomahkan, yang kalau sholatnya sering di akhir, coba agak tengah-tengah, ampun akhir banget, gitu. Yang sudah di tengah-tengah, gitu, mari lebih diawalkan lagi. Ini panggilan Allah. Jadi ketika Pak Mehmet adzan itu mewakili Allah, ya. Sebetulnya karena Allah memanggil itu. Nah, jadi sebetulnya yang ditunggu-tunggu itu suaranya Pak Mehmet kalau adzan. Ya, jadi kalau Pak Mehmet adzan itu jamaah itu banyak yang datang. Maka ditunggu suaranya di masjid-masjid. Ya, kalau malam Kamis Isya itu kan di sini. Ya, ada nanti di Masjid Ar-Rahmah ya subuh berarti jam 4 kurang. Nah ini, jadi ibadah sholat 5 waktu monggo diperbaiki. Jangan tengok kanan kiri, wah kancaku urung sholat kok. Terus lirik-lirik, wah umurku isih nom. Gitu. Tidak ada ketika beribadah itu nggak perlu tengok kanan kiri, tengok pada diri sendiri, diperbaiki secara bertahap. Lalu yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahu, menginfakkan sebagian, bukan sedanten, sebagian saja, menginfakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah, sirron wa alaniyah, baik secara sir, sembunyi-sembunyi, potong sah di kandak-kandak, langsung enten kotak, cerai kotak, men boten nyuwara, ampun teng klitik, ampun tak dotangi, boten sah di woro-woro. Nah, insya Allah 3 amalan tadi, baca Quran, ibadah sholat 5 waktu, dan infak, ini menjadi perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi dan pahalanya luar biasa. Nah ini jaminan dari Allah. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara satu ayat dari surat Fatir, ayat itu 29, nanti dibuka di rumah. Surat Fatir ayat 29 yang bisa memberi dorongan kita, memotivasi kita. 3 amalan ini amalan yang luar biasa, ya. Baca Quran, sholat 5 waktu diperbaiki, dan infak semampunya, seikhlasnya. Dan kalau ini pas pengawasan Al-Aiman, ibadah kita itu harus kriterianya apa? Muhsin, harus yang terbaik, dan yang terbaik itu tidak tengok kanan kiri. Muhsin itu ukurannya diri sendiri. Kira-kira sholat saya seperti ini sudah baik apa belum? Kemarin itu nak sholat akhir-akhir, nah sekarang ditingkatkan, jangan tengok-tengok. Kira-kira bacaan Quran saya itu sudah baik apa belum? Kira-kira infak saya itu sudah maksimal apa belum?
Kalau di dompet ada yang warna coklat, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kira-kira di biak-biak pilih yang mana? Kurang-kurang boten ngerti terus mendem padahal mengerti posisinya. Sing dipedhet sing apa? Kira-kira dengan yang coklat ini sudah muhsin belum kira-kira? Nah, ya belum tentu, masing-masing orang beda, gitu. Misalkan angka 5.000 bagi seseorang itu sudah berat, begitu mau infak 5.000 wah engko itu bensin ya. Nah, tapi ada yang biru saja blender, gitu. Nah itu beda. Jadi ukuran muhsin itu tolong ukurnya diri sendiri, ukur baju badan sendiri, jangan ukur bajunya orang lain. Jangan ukur baju untuk kita, ukurnya badan orang lain. Kalau orangnya kurus jadi nggak sedang, nggak dipakai. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita bisa memperbaiki amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.